Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan melihat pergerakan market di hari Selasa. Teman-teman semua, kita lihat hari ini Bitcoin tembus 57.000 ya teman-teman. Ini ada apa? Kita akan cek mengenai apa yang sebenarnya terjadi terhadap harga Bitcoin. Kalau kita lihat secara teknikal, memang di sini harga Bitcoin naik, namun tertahan ya di level Fibonacci retracement minus 27%, artinya tertahan di level resistance. Saat ini sedang terkoreksi terlebih dahulu untuk harga BTC. Kemarin juga kita sempat bahas mengenai tren BTC ini, apakah dia sedang mengalami tren penurunan. Karena kalau kita lihat dari high-nya, memang ini membuat lower high teman-teman, tetapi secara untuk low-nya itu tidak membuat lower low secara signifikan. Akhirnya kita simpulkan bahwa ini bukan penurunan tren yang signifikan. Dan ternyata hari ini ya teman-teman, harga BTC melewati level tertingginya yaitu di 52.800. Akhirnya sekarang sudah terbang tinggi hingga ke 57.000 dan tertahan di level resistance di sana di minus 27%. Kita menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat area-area penting yang bisa kita jadikan sebagai area support dan resistance. Kira-kira apa nih yang menyebabkan harga BTC naik hari ini? Kalau kita lihat dari artikel Bocor Guru teman-teman, di sini bahwa dijelaskan karena adanya 11 spot ETF Bitcoin yang diterima oleh SEC teman-teman. Inilah yang menyebabkan harga BTC ini memiliki sentimen positif hingga harga BTC mengalami kenaikan yang signifikan. Dan ini ada yang mengaitkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Donald Trump ya, di mana Donald Trump mengatakan bahwa kita bisa hidup bersama Bitcoin ya teman-teman. Tentunya ini menjadi sentimen yang sangat positif untuk Bitcoin ke depannya. Dan juga ada Michael Saylor yang membeli Bitcoin teman-teman ya, dalam jumlah besar yaitu sebanyak 3.000 BTC, dan ini menambah jumlah kepemilikannya menjadi 193.000 BTC. Juga crypto investment product memiliki inflow atau dana masuk sebesar 600 juta dolar dalam minggu terakhir teman-teman. Dan juga ada sentimen positif dari di sini dijelaskan bahwa ada sarana investment Bitcoin yang diterima. Lebih spesifik lagi adalah James Butterfield menulis bahwa pemasukan year to date-nya hampir melewati 5,7 miliar dolar. Terlebih lagi mereka menyumbang lebih dari 50% arus masuk yang diterima sepanjang 2021. Inilah sentimen-sentimen positif yang terjadi di market yang membuat harga Bitcoin naik saat ini teman-teman. Kalau kita beralih ke Ethereum juga mengalami peningkatan dan Ethereum juga memiliki sentimen yang positif, di mana saat ini pengajuan Ethereum ETF sedang dilakukan dan mereka yang mengajukan percaya bahwa ETF Ethereum ini akan diterima oleh SEC. Tentunya ini menjadikan hal positif atau sentimen positif bagi Ethereum sendiri. Jadi ini teman-teman untuk bukti video yang mengatakan bahwa Donald Trump mengatakan bahwa you're seeing something that interesting, I can live with it ya. Jadi ketika kamu melihat Bitcoin ini sesuatu yang menarik, oke, aku bisa menerimanya gitu. Tentunya ini menjadi sesuatu yang positif untuk Bitcoin ya. Jadi Donald Trump tidak terlalu menyerang atau menolak Bitcoin dan dia menerima keberadaan Bitcoin, dan ini tentunya menjadi sentimen yang positif untuk Bitcoin itu sendiri. Kita beralih ke XAUUSD atau gold. Kita lihat di sini harga gold terkoreksi teman-teman. Harga gold terkoreksi ke level 2025 dan saat ini balik lagi untuk harga goldnya balik lagi ke level 2033, di mana ini harga yang kemarin kita bahas teman-teman. Kemarin kita bahas itu di sini. Kemudian harga terkoreksi. Kalau kita lihat memang dia keluar dari trend line, tetapi belum membuat tren reversal yang signifikan teman-teman ya. Jadi belum dikatakan ini terjadi pembalikan tren karena belum membuat lower low dan juga lower high. Kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman ingin melihat trennya, ini untuk tren mayornya belum terlihat penurunan ya. Kalau untuk tren minor, coba kita membuat grafik yang lebih kecil, 30 menit misalnya. Kalau di sini memang terlihat sudah ada pembentukan tren ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya seperti ini. Di sini juga kalau kita membuat garis trend line, ini juga sudah di break teman-teman ya. Akhirnya ini tren penurunannya sudah selesai. Kalau seperti ini. Ini untuk tren minornya teman-teman ya. Ini untuk tren di time frame 30 menit. Gambaran grafiknya seperti ini.
Kalau teman-teman buat garis untuk di bawahnya juga bisa seperti ini. Nah, ini untuk tren minornya sendiri ini sudah berakhir ya teman-teman, karena harga sudah memasuki trendline yang mengarah ke bawah ini, yang downtrend ini. Karena ini sudah di break dan kemungkinan dia akan masih naik teman-teman ya, karena di sini trennya gagal, tidak terlalu berlanjut ya. Jadi ada kemungkinan untuk harga gold mencoba ke area resistance di sini di 2037. Kalau dia ingin lanjut, kita lihat apakah ada resistance di atas. Ini untuk ke atas lagi kita belum meneliti lebih jauh. Kita akan coba menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat level-level support dan resistance. Karena ini trennya adalah naik, kita akan coba membuat Fibonacci retracement dari kiri ke kanan seperti ini. Dan tentunya untuk target selanjutnya ya, jika sudah memasuki resistance lagi di 2037, kemungkinan harga akan berlanjut ke level 2041 teman-teman, dimana itu adalah harga tertinggi sebelumnya ya. Jika itu memang tertembus di level 2037, di sini ada dua kemungkinan, apakah di level 2037 ini akan tertolak atau terpantul di area tersebut. Jika memang sudah break level tersebut, maka target selanjutnya adalah di high sebelumnya, yaitu di 2041. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman ya, jika memang terpantul. Jadi ada dua skenario untuk harga gold ke depannya. Kita perlu perhatikan juga karena gold ini juga dipengaruhi oleh harga atau indeks dolar teman-teman. Kita coba cek untuk indeks dolar sendiri, ini mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita lihat dari indeks dolarnya memang mengalami penurunan. Jadi gold diprediksi akan mengalami kenaikan teman-teman. Karena korelasinya seperti itu ya. Jika indeks dolar menurun, maka harga gold naik. Walaupun tidak sepenuhnya seperti itu, tapi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga gold naik, yaitu terjadinya penurunan di indeks dolar atau terjadinya pelemahan dolar. Kita coba beralih ke GBP USD. Untuk GBP USD sendiri masih bullish teman-teman. Ya, belum ada tanda-tanda penurunan di sini. Masih berjalan di atas moving average 20. Ini juga terjadinya kenaikan di harga GBP USD tentunya dengan terjadinya pelemahan dolar teman-teman. Di sini dolar mengalami downtrend, indeks dolar mengalami penurunan yang cukup konsisten ya teman-teman. Sejak 14 Februari terjadi penurunan, beberapa pair juga, tapi untuk pair USD JPY ini tidak terlalu terjadi pelemahan ya. Justru di sini USD masih menang teman-teman. Jadi lawan yen ini masih menang ya, masih ada kenaikan sedikit walaupun pergerakannya tidak terlalu hektik juga atau tidak membuat tren yang begitu tajam seperti ini kan terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman. Untuk Euro USD juga sama, masih berada di atas SMA 20. Ini juga terjadi peningkatan atau kenaikan tren teman-teman, dan masih terjadi kenaikan. Kalau kita lihat kemarin sempat tertahan di level Fibonacci retracement 38% ya. Ini merupakan level resistance yang kita setting ya. Jadi Fibonacci retracement ini kita bisa gunakan untuk melihat area-area penting ya, yaitu sebagai level resistance dan juga level support. Jika harga saat ini berada di area ini berarti 38% merupakan level resistance kita. Sedangkan untuk yang 23% ini merupakan level support kita. Kenapa ini bisa dikatakan level support? Kalau kita lihat teman-teman di garis level ini, di sini ada terjadi penahanan harga teman-teman. Artinya ketika harga jatuh itu tidak terlalu jauh jatuhnya teman-teman. Di sini terjadi beberapa penahanan ya. Juga ini sempat menjadi resistance teman-teman. Ya, bisa kita lihat di sini terjadi rejection di sini atau penolakan harga hingga harganya kembali turun. Kita akan cek untuk hari ini apakah ada rilis data dari hari Selasa ini ya, di tanggal 27 Februari 2024 di jam 8.30 PM dan juga jam 10 PM itu ada currency USD teman-teman ya. Di sini ada rilis data dari currency USD. Kita lihat mengenai usual effect-nya. Actual greater than forecast, good for currency. Di sini forecast-nya minus 4,9% teman-teman. Artinya kalau nanti actualnya lebih besar daripada forecast, itu bagus untuk USD. Artinya USD akan naik untuk indeks dolarnya. Jadi misalnya jika terjadi penguatan di dolar, maka pair XAU USD itu mengalami penurunan karena penambahan USD-nya itu ada di belakang ya teman-teman. Sebaliknya jika USD-nya ada di depan, misalnya USD JPY, itu akan terjadi kenaikan di harga grafiknya. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk update hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas tadi, teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa support video ini dengan like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.